Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Seman Sakaraya tabulasi, tetap membumi, melambung, meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to Saka Podcast. Kembali berjumpa dengan aku, Agneza Sandra, sebagai host Saka Podcast yang akan menemani kalian pada beberapa waktu ke depan. Pada episode kali ini, kita berkesempatan untuk berbicara secara langsung dengan Ketua MPK sekolah kita. Kita akan mendengarkan pandangan tentang peran MPK, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana MPK berupaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu sama Ketua MPK SMA Negeri 1 Kandangan. Halo everyone, nama aku Kalista Nadia Putri Prasetya, biasanya dipanggil Kalista. Sekarang masih kelas 11-3. Saya menjabat sebagai Ketua MPK untuk periode 2023 sampai 2024. Mestinya masih banyak yang belum tahu secara spesifik tentang MPK. Mungkin hanya sekedar tahu aja. Nah, aku mau tanya-tanya dan sharing ke Kak Kalista biar kita juga bertambah wawasan. Sebenarnya MPK itu apa sih kalau dijelaskan secara rinci? Jadi MPK itu adalah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas yang berada di bawah naungan lembaga OSIS yang dia tuh bersifat legislatif. Jadi itu kayak kalau OSIS itu kan eksekutif. Nah, legislatifnya itu MPK. Jadi gitu. Oh, gitu. Lalu bagaimana proses pemilihan anggota MPK biasanya dilakukan? Atau ada tes? Biasanya kan ada tes atau apa? Tetap sama kayak organisasi lain gitu. Lebih rumit nggak? Enggak sih, sama aja. Cuma nanti kayak dia tuh tipenya, misal ada pemilihan nih, ada dua nih MPK, ada pengurus sama anggota. Iya. Nah, yang pengurus ini dia ada tesnya dulu, tes wawancara. Ya kayak tes-tes organisasi lainnya gitu. Iya. Nah, kalau anggota itu dia diambil dari kelasnya masing-masing. Misal di kelasnya itu nggak ada pengurusnya sama sekali, nggak ada pengurus MPK. Nah, itu di kelas itu diwajibkan ada 2 anggota MPK. Jadi dia itu kayak apa ya? Sumber informasi lah, kayak ketua kelas. Ini kan bisa di kayak yang nyebarin info-info. Nah, anggota MPK juga gitu, dia sebagai penyalur informasi. Berarti kayak perwakilan kelas gitu. Nah, seperti perwakilan kelas. Supaya ada informasi atau informasi-informasi lainnya pas kumpulan MPK itu diinformasikan lagi ke kelasnya. Oh, seperti itu. Apa motivasi Anda atau Kak Kalista untuk menjadi bagian dari MPK? Simpel aja sih, cuman gara-gara waktu SMP tuh nggak ada yang namanya MPK nih. Jadi kayak apa sih MPK itu? Kan kalau OSIS kan udah kayak OSIS gitu ya. Iya. Kayak nggak ada yang baru di hidup rasanya. Kayak kalau join MPK kan apa sih MPK? Pengen tahu gitu. Penasaran? Terus gabung lah, coba-coba keterima sekarang. Itu keterimanya langsung jadi, pertama itu jadi anggota dulu ya? Pertamanya kelas tetap 10? Kelas 10 tetap ada seleksi. Iya. Nah, itu saya jadi bendahara waktu kelas 10 dulu. Iya. Terus waktu kelas 11 ini coba nyalonin jadi ketua dan alhamdulillah Ternyata terpilih. Iya. Berarti itu sebelumnya dites dulu. Kan kalau OSIS itu kan voting semua apa Semua sekolah, iya, satu sekolah gitu kan. Iya. Kalau MPK tuh tertutup. Jadi hanya pengurus sama anggota. Tuh. Jadi gitu. Lalu visi misi Kak Kalista jadi MPK apa sih? Visinya tuh sebagai jembatan untuk siswa-siswi pada sekolah dengan upaya memajukan kualitas siswa-siswi Semansaka. Terus memiliki misi dia tuh menjadi organisasi yang terbuka dengan organisasi lain dan menerima aspirasi siswa-siswi sekolah. Jadi menerima kayak unek-unek mungkin. Ya, unek-unek gitu. Menerima ya, mereka ingin berpendapat gitu. Oh iya. Menyalurkan sebagai jembatan lah. Jadi kalau ada pendapat atau ide, mungkin boleh ya ide-ide apa untuk
ingin disalurkan ke MPK berarti boleh. Ya, boleh banget gitu. Lalu apa tujuan utama dari pembentukan MPK di sekolah kita? Kita ingin membangun siswa Semasaka itu menjadi seorang yang haus akan kritik, haus akan pendapat, haus akan perubahan gitu. Makanya MPK kan ini kan menampung aspirasi itu. Ya. Jadi setelah ketika mereka berpendapat, kita menampungnya dan menyalurkannya ke sekolahan untuk perubahan. Jadi perubahan yang lebih baik lagi. Iya. Gitu. Lalu apa saja tantangan dan manfaat yang dapat dihadapi siswa ketika mengambil MPK? Mengambil MPK sebenarnya nggak hanya di MPK nih, di semua organisasi itu pasti dia memiliki benefit dan dia memiliki kayak ketika kamu join organisasi, gabung organisasi, disitulah kamu akan belajar disiplin tentang job desk kamu di situ, proker kamu di situ, dan juga kamu di situ harus belajar mengatur waktu tentu saja. Kamu nggak bisa kayak menggabungkan dua kegiatan dalam satu waktu. Kamu harus membuat prioritas kegiatan yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Nah disitulah nggak hanya di MPK, di semua organisasi. Ketika kita sudah bergabung, ya kan, kita belajar tentang manajemen waktu, kita belajar disiplin, dan disitulah benefit akan datang. Dan juga di organisasi diajarkan public speaking pastinya. Kamu akan belajar berbicara di depan orang-orang banyak. Kamu mendapatkan relasi yang lebih banyak gitu. Berarti harus belajar menjadwal atau menjadwal kegiatan, waktu, memanfaatkan waktu, pintar mengatur waktu gitu ya. Dan kita bisa belajar berbicara di depan umum. Kan banyak orang yang gak berani kan bicara di depan umum dah. Di saat kamu gabung organisasi, ditulah kamu belajar. Berarti manfaatnya ya itu kita bisa public speaking kita bisa bertambah atau itu kita jadi tambah relasi kita jadi lebih bertambah, banyak teman-teman baru. Di situ kita belajar soft skill gitu. Iya, bener banget sih. Sebenarnya banyak banget manfaat gabung organisasi, banyak banget. Lalu bagaimana MPK dapat mempengaruhi kehidupan dan pengalaman siswa-siswi di sekolah kita? Gimana tadi? Bagaimana MPK dapat mempengaruhi kehidupan dan pengalaman siswa-siswi di sekolah kita? Seperti yang tadi kan, ketika kita MPK itu muncul, itu mereka kan bagaimana MPK dapat mempengaruhi kehidupan dan pengalaman siswa-siswi di sekolah kita? Jika mereka kritis akan perubahan dan pendapat melalui aspirasi ini gitu. Lalu apa inisiatif atau program penting yang telah dilaksanakan oleh MPK untuk meningkatkan sekolah kita? Meningkatkan kualitas gitu maksudnya. Iya, jadi baru-baru ini kita tahun kemarin ya, Classmeet kemarin, kita itu meluncurkan sebuah link yang akan menampung pendapat kalian tuh tentang Classmeet itu gitu. Jadi di dalam itu kalian bisa mengomentari lah bagaimana Classmeet yang kalian rasakan, kurang apa dan kalian butuhkan apa. Di situ akan membuat sebuah evaluasi buat panitia untuk kedepannya tuh harus gini gitu. Jadi bahan evaluasi gitu. Tapi yang pasti itu mengkritiknya harus dengan sopan, yang sopannya bijak gitu. Harus ada kebenaran. Ya semua itu ada tutur etikanya. Walaupun di dunia digital, walaupun pakai anonim, tapi itu semua penting gitu. Iya harus sih. Lalu program apa yang paling istimewa? Maksudnya yang berhasil dan dapat diterima warga sekolah secara baik. Jadi alhamdulillah kita nih baru meluncurkan website aspirasi yang kalian bisa cek sendiri di MPK Semasaka. Di situ tuh di bio-nya ada link website yang bisa kalian akses. Kalian di situ bisa scroll ke bawah, ada ajukan aspirasi. Nah di situ ada buat aspirasi gitu. Jadi ada 3 tipe aspirasi untuk OSIS MPK, untuk ekstrakurikuler, dan untuk aspirasi warga sekolah tentang fasilitas, tentang event apa yang kalian mau. Di situ akan bisa kalian akses. Tapi itu anonim atau? Pastinya anonim, tapi di situ tetap dijaga tutur katanya.
Berarti teman-teman yang mau mengeluarkan aspirasinya jangan malu-malu karena ini bersifat anonim. Tapi digarisbawahi harus menggunakan bahasa yang sopan, tetap menggunakan bahasa yang sopan dan baik gitu. Iya. Benar sekali. Lalu bagaimana Kak Kalista mengatasi situasi konflik atau perbedaan pendapat di antara anggota MPK? Biasanya kan antar anggotanya ada yang pendapat A, B, C, D, terus nggak bingung pokoknya. Akhirnya kan Kak Kalista sebagai ketua kan jadi ikut bingung gitu. Gimana caranya mengatasi kejadian seperti itu? Kita kan ketika kita mencari pendapat tuh pasti bermusyawarah kan. Iya benar. Disitulah kita menggabungkan semua pendapat, mana sih yang paling menonjol, mana yang paling ini apa ya, yang paling bagus untuk kita. Iya. Kita gabungkan dari satu sampai yang lainnya, kita kolaborasikan pendapat itu gitu, Berarti mencari yang ya semuanya dijatuhkan dan dijadikan satu, jadi satu gagasan yang sama gitu, agar tidak kayak pendapatku kok udah bagus ini nggak terima gitu. Ketika kita semua bermusyawarah itu pasti mereka memakan argumen-argumen terbaik mereka, tapi disitulah kalian akan belajar tentang ego itu. Ketika kalian memaksa kayak aku harus pendapatku ini harus menang, disitulah kalian merusak suasana. Ketika kalian bermusyawarah, kalian harus mempunyai tekad untuk mengalah. Oh berarti pendapatku kurang buat mereka, aku harus mencari pendapat yang lebih lagi. Disitulah kalian akan berkembang. Bukan pendapatnya bukan jelek, tapi Cuman mungkin ada yang lebih tepat lagi. Iya, dan lebih tepat lagi gitu. Kita akan berkolaborasikan mencari titik terangnya bersama-sama agar tidak terjadi konflik. Iya, benar banget. Lalu bagaimana MPK dapat membangun semangat kebersamaan dan keterlibatan siswa-siswi di lingkungan sekolah? Gampangnya aja kayak classmeet kemarin nih. Iya. Mereka kan jadi ketika kita mengadakan classmeet, mereka kan seneng tuh. Nah, perannya MPK di sini tuh kayak kita mengajukan, karena yang bersifat eksekutif tuh OSIS, ya kan. Jadi kita kayak OSIS tolong dong adain ini untuk teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa berpendapat juga di aspirasi, Kak, kita mau ini dong, mau ini. Nah, nanti kita salurkan nih ke OSIS. OSIS tolong adain ini dong, adain ini. Mereka sebagai eksekutif akan menjalankannya gitu. Gitu. Jadi kemarin classmeet-nya itu. Oh, berarti kemarin classmeet bola voli itu berarti MPK. Ya enggak, belum. Oh, Kan belum. aspirasinya baru terjun nih, baru terbit sekarang. Jadi buat teman-teman yang pengen event-event terbaru, kalian bisa ngisi aja di link itu. Ya, terbuka. Untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kandangan. Dan link itu akan direkap 1 bulan sekali. Berarti itu bakal hilang nggak tapi? Nanti linknya itu kan aspirasi kalian itu akan direkap dan disimpan di dalam website tersebut. Jadi di website itu ada isinya, ada aspirasi kalian, dan disitulah website itu. Jadi kalian scroll ke bawah tuh, ada namanya hasil aspirasi. Disitulah aspirasi kalian disimpan. Jadi boleh semua. Ya, tapi yang ditampilin tuh diseleksi nih. Ini berbobot nggak? Kayak apa ya? Ini penting, maksudnya kayak bobotnya nih bisa jadi informan yang baik buat teman-teman apa enggak? Karena kan banyak teman-teman yang ngisi itu aru-aruran gitu. Iya. Jadi disitulah peran penyaring sebuah pendapat tuh penting. Harus ada itu nggak buktinya? Kayak Kayak ada seumpama ya, kayak ada kejadian apa gini ya di sekolah kita atau fasilitas yang kurang gimana gitu. Itu harus ada fotonya kalau buat itu ngirim ke aspirasinya. Enggak perlu. Karena nanti akan ada tim yang melihat langsung ke situ, bener apa enggak sih gitu. Berarti langsung Ya, datang kalian bisa ke langsung lokasi. berpendapat. Gitu. Oke. Lalu apakah ada penyesuaian atau perkembangan terbaru dalam program kerja MPK untuk mengikuti perkembangan zaman? Tentu saja, kayak link aspirasi tersebut kan dari website nih. Iya. Itu kalian bisa mengaksesnya 24 jam misalkan dari rumah, dari kelas kalian. Kalau misalnya kita pakai kotak surat tuh, Iya. kan kita kayak harus capek-capek nulis, capek-capek ngirim ke box itu. Iya. Dan itu ketika bersifat anonim, coba aja kayak yang ngirim 1 orang, pasti ketebak, oh dia yang ngirim, kayak gitu kan. Iya. Ketika kita pakai website, disitulah kita nggak ketahuan sama sekali. Disitulah
teknologi bekerja, tapi dari sisi teknologi juga membunuh kita. Ketika kamu berpendapat negatif, ya kan, di situ kalian akan tidak mendapatkan manfaat dalam teknologi tersebut gitu. Berarti harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Benar. Iya. Berarti ada apa negatifnya, ada positifnya. Berarti Iya. kita harus ambil sisi positifnya. Lalu kalau Kak Kalista nih harus didahulukan organisasi atau pelajaran. Menurut Kak Kalista sebagai ketua MPK, Saja pelajaran nih, karena pelajaran itu penting. Namun di lain sisi organisasi itu tentang tanggung jawab. Ketika kita bersekolah, kita juga membutuhkan akademik, tapi kita juga membutuhkan soft skill yang perlu diasah untuk kedepannya gitu. Jadi selaras namun tidak tumpang tindih gitu. Pelajaran oke, soft skill oke gitu. Bagaimana kamu membuat piramida prioritas? tapi kalau gini, seumpamanya ada pelajaran nih pas Kak Kalista pelajaran di kelas, tapi ternyata ada kepentingan organisasi yang sangat mendadak dan sangat penting gitu. Bagaimana Kak Kalista izin ke gurunya, guru mapel, atau izin ke itu gimana? Atau tidak tetap mengikuti pelajaran atau menghiraukan organisasi tadi? Gini, ketika kita pelajaran, ini kalau nggak ulangan ya, Iya. kalau ulangan tuh pasti ulangan dulu karena saya punya wakil, Iya, benar. bisa untuk dimintai tolong. Ketika masih pelajaran dan kita mempunyai tanggung jawab di organisasi tersebut, saya bisa mengambil organisasi tersebut karena di lain sisi saya juga bisa mengajar pelajaran di rumah. Sekarang udah banyak teknologi yang mendukung, contohnya YouTube, ya kan? Benar-benar. Terus ada bimbel-bimbel online juga, materi-materinya banyak gitu. Berarti Kak Kalista juga ikut bimbel-bimbel online? Ya alhamdulillah dari YouTube aja sih. Oh iya. Iya. Sangat membantu kalau biasanya di sekolah itu ada organisasi, ada jam pelajaran, ternyata ada kumpulan organisasi, berarti itu harus siap siaga. Siap-siaga, kita harus membahas skala prioritas mana yang lebih dibutuhkan. Semua penting, cuman bagaimana kamu membahas skala prioritas tersebut gitu. Ketika kamu pelajaran dan ada anggotamu itu yang jam kos, mintalah mereka buat yang mewakili gitu. Misalnya ada panggilan gitu, tolong dong wakilin aku lagi pelajaran gini kan gitu. Berarti pasti biasanya pusing gitu ya, capek atau pusing gitu. Kayak ada pelajaran organisasi, terus ada kegiatan di luar, ayo. Tapi itu adalah keputusan. Iya, ketika kamu memulai, kamu juga yang mengakhiri. Iya, benar banget. Lalu bagaimana cara Kak Kalista sebagai ketua MPK membangun keserasian atau kekompakan dengan anggota? Ketika kita menjadi seorang ketua, ketika kita ngumpulin anggota nih, Iya. itu jangan terpaku tentang harus bahas proker, harus belajar, harus bahas job desk, ini harus dapat selesai ini, jangan tentang proker semua. Ketika kita ngumpulin anggota, ketika kita bisa mengadakan rujaan contohnya, Iya. itu kayak pikiran mereka kan kayak fresh gitu. Kenapa sih harus mikirin proker terus gitu kan? Kayak sekali-kali kan makan-makan, kita Iya. refreshing, kita jalan-jalan bersama. Benar banget. Tuh. Itu ya yang buat itu keserasian atau kekompakan gitu. Pasti ada waktu enjoy, waktu pusing gitu. Jangan semua rapat tuh melulu tentang proker gitu. Semua pasti ada jedanya masing-masing. Kita juga manusia, nggak selalu bener mikirin proker mulu. Saya sebagai ketua aja kadang pusing Iya, mikirin ini, apalagi anggota saya. Iya, pasti pusing banget, capek, pusing, harus membagi-bagi waktu gitu. Iya. Lalu apa pesan Kak Kalista untuk warga sekolah maupun anggota MPK? Pesan saya, jangan pernah menyerah tentang apapun keputusanmu. Itu yang kamu ambil, kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Ambillah sisi positifnya, buang yang negatifnya, saring semua yang positif untukmu, berjuang untuk masa depanmu, berjuang untuk alma mater. Ketika kamu ingin ke kampus, kamu harus berjuang untuk itu. Jangan pernah menyerah. Lalu apa pesan untuk warga sekolah agar itu mungkin agar
mendukung program program MPK gitu. Ya ketika kita ngadain program nih, kalian harus dukung. Ketika kita kan bikin program ya, pasti untuk sebuah perubahan untuk depannya. Perubahan lebih baik lagi. Iya, setelah kalian tuh kayak memanfaatkan program tersebut, kayak aku pengen sekolah kita tuh gini. Itulah untuk perubahan ke depannya gitu. Berarti itu kan semuanya bukan untuk MPK tapi untuk warga sekolah. Iya, untuk sekolah kita tercinta pastinya. Jadi teman-teman, mari kita terus berkontribusi dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita semua. Mari kita wujudkan visi bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan inspiratif. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Semasa karya tabulasi, tetap membumi, melambung, meraih prestasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.